Perkenalkan, saya Cenggi Wiswidaya dari PT Jawa Medika Utama. Di sini saya akan membuka salah satu produk dari General Doctor, yakni Nasogastric Feeding and Trachea Intubation Care Training Simulator dengan kode GDH70-1. Kita editnya apa saja. Untuk set inputnya bisa kita lihat dalam manual desainnya seperti ini. Yang pertama, saya lihat seperti ini. Yang pertama yakni Advanced Nasogastric Feeding and Trachea Intubation Simulator. Satu piecesnya ini, manikinnya ini sendiri. Yang kedua adalah sputum suction tube, nasogastric feeding, dan gastric tube. Kemudian ada trachea intubation catheter. Kemudian ada siring 50 ml dan 5 ml. 50 ml, 5 ml. Kemudian ada puncture with plastic bottle and cap. Kedua. Kemudian ada instruksi manualnya. Kemudian ada produk sertifikat dan warranty card. Ini adalah warranty cardnya dan juga produk sertifikat. Ini adalah kelengkapan dari manikin GDH70-1. Kemudian fungsi dari manikin ini sendiri, yakni yang pertama, ini bisa digunakan untuk melatih beberapa skill. Skill yang pertama yakni pembersihan wajah dan rambut. Jadi mensimulasikan untuk membersihkan wajah dan juga membersihkan rambut. Kemudian yang kedua yakni irrigation of eyes and ears. Jadi kita bisa digunakan untuk mengirigasi mata dan juga telinga. Kemudian manikin ini juga bisa digunakan untuk perawatan oral cavity, kemudian untuk oxygen inhalation, nasal feeding, stomach washing, tracheotomy nursing, trachea intubation from mouth and nose, akupuntur. Nah, fungsi manikin ini bisa langsung digunakan menggunakan alat-alat yang ada. Jadi saat kita ingin melakukan pemasangan selang NGT, bisa kita lakukan dengan melewati hidung ataupun dengan mulut. Kemudian kita bisa dengarkan di bagian lambungnya seperti ini. Bisa kita lihat di dalam dadanya. Bisa kita buka seperti ini. Bisa terlihat seperti ini. Di dalam sini ada simulasi paru-paru dan simulasi lambungnya. Jadi saat kita mau melakukan pemasangan selang NGT, ini paru-parunya bagian atas dan lambungnya bagian bawah. Ini lambung kita bisa buka dulu seperti ini dengan cara diputar, kemudian kita tarik seperti ini, kemudian kita isi sedikit cairan terlebih dahulu ke dalam simulasi lambung ini, baru kita pasangkan lagi dengan diputar seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya saat kita untuk mengidentifikasi apakah selang NGT itu masuk dengan tidak, dengan cara kita suntikan udara ke dalam selangnya, maka dengan stetoskop kita akan bisa mendengar suara gelombang udara seperti itu. Nah, kemudian untuk intubasinya, dengan selang intubasi ini bisa kita lakukan dengan kita menggunakan kepalanya seperti ini, menggunakan laryngoskop, daerah laryngoskop, kemudian kita masukkan selangnya, kemudian kita bisa
memakai ambu bag untuk memasukkan udara ke dalam paru-paru ini. Nah, untuk melihat apakah ini berhasil atau tidak, dada ini perlu dibuka untuk kita melihat apakah saat kita memaparkan ambu bagnya ini masuk ke dalam paru-paru atau lambung. Seperti itu. Kemudian untuk kita juga bisa digunakan untuk perawatan tracheostomi dan juga untuk akupuntur di bagian sebelah kiri seperti ini dan juga di bagian kanan. Nah, saat kita menggunakan fungsi akupuntur ini, kita bisa memasukkan cairan dan ditusukkan ke dalam pad ini. Kemudian setelah cairannya masuk, ini bisa kita keluarkan dengan kita melepas secara seperti ini di dalamnya. Kemudian dua bulb ini fungsinya yang pertama yakni di pause dulu Mas, nanti diedit. Kemudian dua bulb ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yang bagian bawah ini fungsinya untuk memberikan karotid dalam leher, jadi mensimulasikan karotid pushnya di leher dari manekin. Kita tekan seperti ini, maka kita akan bisa merasakan karotidnya. Kemudian bulb yang atas ini kita gunakan untuk memberikan kasus saat kita masukkan selang intubasi, yakni dengan kita menekan seperti ini maka rahangnya akan menutup. Ini akan mempersulit proses pemasangan intubasi, selang intubasi. Kemudian setelah selesai digunakan, cairan yang dimasukkan dalam lambung ini kita keluarkan dengan cara melepas lambungnya, kemudian kita buang airnya, kemudian kita tunggu kering, kemudian kita bisa pasangkan lagi seperti ini. Kemudian dadanya kita tutup kembali dan manekin bisa disimpan di tempat penyimpanan. Untuk penyimpanannya diusahakan di tempat yang tidak lembab dan ada sirkulasi udaranya. Kemudian untuk cara pembersihan atau perawatannya, manekin ini seandainya kotor bisa dibersihkan dengan air biasa, dengan lap atau dengan kanebo, hindari menggunakan tinta dan alkohol. Kemudian jika diperlukan sebelum disimpan diusahakan benar-benar kering sebelum disimpan. Jika diperlukan bisa ditambahkan bedak bayi dan lain sebagainya untuk menjaga kelembapan. Kemudian yang perlu dihindari dari penggunaan manekin ini adalah penggunaan ballpoint atau tinta-tinta sejenisnya, itu akan meninggalkan bekas dalam manekin dan tidak bisa dihilangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.